Peringatan. Tayangan ini mengandung narasi yang berusaha membuka logika dan nalar Anda. Bagi Anda yang tak mempunyai logika, Anda bisa saja merasa baper dan tersinggung. Jika tidak kuat, silakan menutup videonya. Jika kuat, selamat menyaksikan. Sekitar 2 pekan lalu ada kabar polisi menangkap seorang dosen Institut Pertanian Bogor IPB, Abdul Basit. Basit ini diduga terlibat dalam rencana teror bom terkait aksi Mujahid 212, Selamatkan NKRI. Menurut dosen IPB itu, bom akan diledakkan di pusat-pusat bisnis. Tujuannya adalah untuk menteror orang-orang Cina. Dalam wawancara di majalah Tempo, Basit bilang, "Kami akan mengusir etnis Cina dari negeri ini. Kami menganggap mereka itu duri dalam daging sehingga mereka harus diusir. Caranya dengan membuat mereka tidak nyaman berbisnis di sini." Astagfirullah, dia dosen IPB dan dia menganggap orang-orang Cina harus diusir. Tapi ini jelas menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok pro syariah ini melihat Cina sebagai musuh. Padahal yang mereka sebut Cina yang harus diusir itu kan adalah saudara-saudara kita sebangsa. Apa sih salah mereka sehingga harus dibenci seperti kotoran yang harus dibuang? Menurut saya, kalaulah ada orang yang harus diusir dari negara ini, ya itu adalah orang-orang semacam Basit dan kawan-kawannya yang membawa petaka di negeri ini. Tapi kalau mau jujur sih, narasi anti Cina ini memang cukup kuat terasa di kalangan pro syariah. Misalnya saja, Anda pasti dengar nih, ada gerakan membangun ekonomi pribumi untuk melawan ekonomi asing. Itu menggelikan dan super duper bodoh. Contoh terbaik adalah gerakan 212 Maret. Ide awalnya sih mungkin terdengar mulia, membangun ekonomi rakyat. Tapi celakanya gerakan itu berbasis sentimen rasis. Mereka ingin melawan dominasi Cina, atau kita gunakan istilah Tionghoa ya sebagai penyebutan yang lebih pantas. Mereka berusaha melawan dominasi Tionghoa. Tapi ya karena rasis, gerakan itu dengan sendirinya berantakan. Nggak berkah karena didasarkan pada kebencian. Menurut saya sih kampanye anti Tionghoa adalah kampanye kaum pecundang. Kaum Tionghoa itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Sejak Indonesia lahir, kaum Tionghoa adalah sebuah ras dan suku yang menjadi bagian sah dari Indonesia. Ketika Basit mengatakan kaum Tionghoa itu duri dalam daging, maksudnya apa? Kok kesannya kaum Tionghoa adalah sebuah faktor yang merusak ekonomi Indonesia? Kaum Tionghoa memang kaum yang unggul di Indonesia. Tapi apa salahnya sih dengan unggul? Memang mereka unggul karena mendapat perlakuan istimewa dari negara? Ya enggak lah. Di masa lalu di zaman Belanda memang ada diskriminasi yang menguntungkan kaum Tionghoa. Tapi sejak Indonesia merdeka, kita adil saja. Ada banyak sekali kebijakan yang justru mendiskriminasikan kaum Tionghoa. Misalnya saja tahun 50-an ada program Benteng yang menetapkan bahwa lisensi impor hanya diberikan kepada pengusaha non-Tionghoa. Kemudian tahun 59 ada peraturan pemerintah yang bilang bahwa pengusaha Tionghoa tidak boleh bergerak dalam bisnis eceran di tingkat kabupaten ke bawah. Di masa Orde Baru, kaum Tionghoa dipaksa untuk meninggalkan akar budaya mereka. Tidak boleh pakai nama Tionghoa, tidak boleh pakai kepercayaan asli mereka Konghucu. Kaum Tionghoa dipersulit jadi pegawai negeri, dipersulit jadi TNI, dipersulit jadi polisi, bahkan dipersulit masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada kuotanya buat kaum Tionghoa, kalaupun ada. Dan kaum Tionghoa juga berulang kali jadi korban kekerasan rasial. Sejak zaman Belanda bahkan sudah ada pembantaian warga Tionghoa pada sekitar tahun 1740. Lalu di masa Orde Lama dan Orde Baru berbagai kerusuhan rasial juga berulang. Yang terakhir adalah kerusuhan tahun 1998. Jadi kaum Tionghoa jadi unggul bukan karena mereka diistimewakan. Kaum Tionghoa jadi unggul justru karena hidup mereka dipersulit. Karena hidup serba dipersulit, kaum Tionghoa ya fokus jadi pengusaha, jadi profesional, jadi dokter, jadi ilmuwan, jadi olahragawan. Atau kalau kuliah ya kuliah di swasta atau sekalian di luar negeri. Dan karena terus ditindas, mereka memperkuat tali solidaritas sesama orang Tionghoa. Berbagai penindasan terhadap kaum Tionghoa justru membuat mereka kuat. Mereka harus survive, karena itu mereka harus kerja keras. Dan sekarang kalau sudah serba dipersulit begitu, kaum Tionghoa masih unggul ya jangan marah dong.
Orang-orang Islam harus membersihkan diri dan hati dari kebencian terhadap kaum Tionghoa. Bagi kelompok-kelompok muslim yang rasis itu, orang Tionghoa yang bisa diterima hanya yang mau masuk Islam, yang jadi mu'alaf. Itu semua kan mencerminkan mentalitas pecundang. Kaum Tionghoa itu salah satu aset terpenting di bangsa ini. Etos kerja, kegigihan, kreativitas kaum Tionghoa itu justru harus dijadikan teladan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau dibilang orang-orang Tionghoa itu sulit berbaur dengan kaum non-Tionghoa, mari kita lihat duduk perkaranya. Seperti saya katakan tadi, orang Tionghoa itu lazim dibully di tengah masyarakat, didiskriminasi, diejek, dilecehkan. Jadi kalau saya jadi orang Tionghoa, saya juga akan enggan bergaul dengan kaum non-Tionghoa. Paling enggak saya akan milih-milih. Saya akan memilih memperkuat solidaritas ketionghoaan saya. Lalu kalau ada juga yang bilang bahwa orang Tionghoa kaya itu arogan, sombong, mengesalkan, saya akan jawab itu sih bukan ciri khas etnik Tionghoa. Orang arogan, sombong ada di semua etnik. Orang kaya yang beretnik Jawa, Minang, Sunda yang arogan dan sombong juga banyak. Tapi kenapa kalau kita melihat orang non-Tionghoa berperilaku menyebalkan, itu tidak kita kaitkan dengan keetnikan mereka. Sebaliknya kalau orang kaya Tionghoa sombong, seolah-olah yang salah adalah ras mereka. Jadi banyak orang membenci Tionghoa, saya rasa karena sebenarnya mereka mengiri dan gak mampu bersaing saja dengan orang Tionghoa. Akarnya jadi sederhana, minder, mentalitas pecundang. Yang mereka gak sadari semakin jauh mereka bersikap rasialis, mereka akan semakin tertinggal. Karena itu saran saya, kelompok-kelompok anti Tionghoa harus mencampakkan mentalitas pecundang. Kalau tertinggal jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan ras orang. Kalau tertinggal berusahalah sekeras mungkin, bekerja, bersabar, berdoa. Orang Tionghoa adalah bangsa Indonesia. Mereka bukan non-pri, mereka pri. Gunakan akal sehat agar agama bermanfaat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.